Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Indrianti Harahap, kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Padangbolak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu presidensial dan sistem parlementer. Hal ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan syarat sebagai Perdana Menteri. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik ada kaitannya dengan kekuasaan. 3. Pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan diduduk dalam parlemen dan dewan konstituente. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 2018 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan sejarah Indonesia 687 umum 1955 dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955. Tahap kedua, untuk memilih anggota Dewan Konstituente atau Badan Pembuat Undang-Undang Dasar, dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Bidang politik. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai Perdana Menteri. Program-program dari Kabinet Natsir: mengingatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet Natsir di bidang ekonomi dan Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia masuk PBB. Perlangsungan perundingan antar Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenal masalah Irian Barat. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Siddik Djoko Soekarno atau PNI dan Soekitman Wijosanhojo Masyumi sebagai Formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut: bidang keamanan, bidang sosial atau ekonomi, di bidang politik luar negeri. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Siddik Djoko Soekarno dan Prowoto Mungkusasmito atau Masyumi menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja dalam 2 minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga terbentuklah Kabinet Wilopo. Program Kabinet Wilopo: program dalam negeri dan program luar negeri. Kabinet Ali Sastroamidjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Setelah mundurnya Kabinet Wilopo, pada tanggal 18 Juli 1953, Presiden menunjuk formatur baru yaitu Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953
terbentuklah kabinet baru yang dinamakan Kabinet Ali I atau Kabinet Ali Wongso. Program-program Ali Sastroamidjojo meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. 2. Pembebasan Irian Jaya secepatnya. 3. Pelaksanaan bebas aktif dan peninjauan kembali persatuan KMB. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 Maret 1956. Beberapa program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan wibawa pemerintah, mengembalikan Irian Barat, melaksanaan pemilihan umum atau pemilu, upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan, melaksanakan kerjasama antara Asia dan Afrika, memberantas korupsi. Kabinet Ali Sastroamidjojo 12 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Beberapa program Kabinet Ali Sastroamidjojo: perjuangan mengembalikan Irian Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi, pemulihan keamanan dan ketertiban, melaksanakan keputusan KAA. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program Kabinet Juanda membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melaksanakan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan mengembalikan Irian Jaya, bergiat atau mempercepat proses pembangunan. Kesimpulan, salah satu ciri yang nampak dalam masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet, mulai dari Kabinet Natsir sampai Kabinet Juanda. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer, menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.